Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang tidak pernah dilupakan manusia. Pertama adalah kapan Anda dilahirkan. Kedua, mengapa Anda dilahirkan. Begitu juga alam semesta. Bagaimana alam semesta diciptakan. Dan yang kedua, mengapa alam semesta diciptakan. Berikut ini kami akan ajak Anda. Pertama, untuk memahami bagaimana alam semesta ini diciptakan. Menurut teori Big Bang, teori yang tak terbantahkan lagi. Tetapi yang kedua adalah mengapa alam semesta diciptakan. Selamat menikmati. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Lalu aku ciptakan makhluk. Dan aku ciptakan alam. Dengan la ilaha illallah. Engkau akan mengenal aku. Sunyi. Sepi, sendiri dirimu. Diberikan kesempatan untuk melihat alam semesta raya. Lalu, sebuah gumpalan yang begitu dahsyat padat tak terperi. Meledak dengan dentuman raksasa. Dentuman yang kelak akan dinamakan Big Bang. Lalu dalam 3 detik pertama, dentuman itu berubah menjadi energi dan exotic particles. Lalu 3 menit berikutnya tercipta proton dan neutron. 300.000 tahun tercipta alam hidrogen dan helium. 1 miliar tahun bintang-bintang dan protogalaksi. Alam semesta tercipta. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru langit dan di dalam diri mereka sendiri. Tahun 1500 Masehi Kopernikus mengatakan tidak, bukan bumi, tapi matahari pusat orbit. Kopernikus dihukum mati. Tahun 1600 Galileo Galilei membuktikan Kopernikus adalah benar. Dengan teleskopnya bukan bumi, tapi matahari. 1917 Einstein mengatakan alam semesta statik, tetapi diperbaiki setelah Edwin Hubble menemukan teropong. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin seorang manusia yang buta huruf, yang hidup 800 tahun sebelum Kopernikus, 900 tahun sebelum Galilei menjelaskan fenomena alam semesta raya, dia bermula dari sesuatu yang padu. Tolong jawab, apakah mungkin? Dan inilah yang dikatakan. Pada tahun ke-600 lahir seorang manusia bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa langit dan bumi adalah sesuatu yang padu. Lalu sebagian dari manusia mengatakan Muhammad adalah gila.
Muhammad tidak masuk akal. Tapi dia tetap menjelaskan, langit dan bumi itu adalah satu. Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Ali tidak pernah membuktikan, tapi dia hanya, aku percaya padamu ya Muhammad, karena engkau adalah Al-Amin. Sebagian dari mereka mentertawakannya dan mengatakan, gila. Hari ini kita adalah umatnya yang lahir 1400 tahun setelah kematiannya, melihat penemuan Stephen Hawking yang dibuktikan oleh Edwin Hubble, yang kemudian secara ilmiah tak terbantahkan setelah NASA membuktikan langit dan bumi itu ternyata dulu adalah satu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apabila umat Nabi Musa bisa menyaksikan bagaimana Laut Merah terbelah, umat Nabi Ibrahim bisa menyaksikan bagaimana api yang panas menjadi dingin, kita umat Nabi Muhammad SAW menyaksikan bagaimana bukti kebenaran Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu, menceritakan tentang alam semesta yang tercipta dari sebuah gumpalan kemudian menjadi alam semesta raya. Diceritakan di dalam Al-Quran. Inilah bukti bahwa Al-Quran bukanlah ciptaan manusia, tapi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada manusia ummi bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Gunung Tursina terpecah belah melihat Tuhan, begitu pula jiwa manusia akan terbelah ketika melihat kebenaran Al-Quran diturunkan ke hati manusia. Inilah yang akan membuat manusia sadar siapa dirinya, di mana dirinya, dan mau kemana dirinya. Ini juga yang membuat manusia sadar tentang eksistensi Allah, pencipta langit dan bumi. Dan sekaligus menyadari bahwa kita hanyalah setitik debu, hamba dari Allah yang Maha Perkasa.